Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, mungkin kita sering mendengar kata-kata kebijaksanaan atau bijaksana. Kebijaksanaan adalah anugerah istimewa dari Allah. Kebijaksanaan menjadi tiang kehidupan utama dalam membentuk kepribadian yang bernilai tinggi dan makin baik. Sejak manusia berpikir, kebijaksanaan menjadi peran utama dalam meningkatkan sikap individu. Dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dapat diterima dengan mudah dan sikap baik lain dapat dilaksanakan. Apabila kebijaksanaan tidak ada dalam diri kita, maka pandangan kita akan tumpul dan menyempit, serta pendirian kita dapat tergoyahkan oleh hal-hal yang sepele. Seseorang yang bijaksana akan terbuka dengan sudut pandang lain yang menerimanya tanpa perlu mengorbankan pendirian dan keyakinan diri sendiri. Perlu digarisbawahi, yang merusak kebijaksanaan adalah sifat kasar, sombong, pemarah, angkuh, iri, dengki, benci, acuh tak acuh, tidak menghargai orang lain dan merasa paling benar. Seorang hakim yang adil tentu memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sebab dalam memutuskan sebuah perkara, seorang hakim yang bijaksana tidak akan goyah dengan tawaran apapun untuk membebaskan suatu perkara. Kebijaksanaan menjaga seseorang dari ketidakadilan dan mencegah diri melakukan perbuatan yang batil, yang merugi. Intinya, kebijaksanaan membawa kita kepada keselamatan. Untuk menjadi seorang bijaksana, kita bisa melakukan beberapa cara berikut ini. Pertama, bersikap dan tidak terburu-buru. Seorang yang bijak selalu bersikap menghadapi masalah atau situasi apapun, meski dalam situasi yang sulit. Seorang bijaksana tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia akan menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi atas keputusan yang dipilihnya tersebut. Ini bukan lamban atau menunda, tetapi lebih kepada berhati-hati dalam memutuskan, supaya tidak menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Tidak terburu-buru tentu berbeda dengan bermalas-malasan. Memang ada satu kesamaan, yakni menunda. Namun pada orang bijak, tidak terburu-buru bukan disebabkan oleh rasa malas, melainkan sikap waspada dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tindakan atas persoalan yang dihadapi. Sementara permasalahan bermalas-malasan merupakan penundaan yang disebabkan oleh sifat buruk yang ada dalam diri kita. Para pendengar yang budiman, kemudian cerdas atau cerdik. Cerdik dan licik tentu beda. Kecerdikan memiliki konotasi yang jauh lebih positif daripada kelicikan. Seorang yang bijak memiliki kecerdasan dalam menilai atau memutuskan sesuatu. Dia akan mempertimbangkan sesuatu dan berbagai sisi, misal baik dan buruknya keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahannya. Para pendengar, kecerdasan yang membantu kita untuk menentukan tujuan dan makna kehidupan yang dijalani. Seorang yang cerdas akan membuat perencanaan hidup yang tertata dengan pertimbangan yang matang. Kemudian yang ketiga, berilmu dan berpengalaman luas. Ilmu dan pengalaman luas memberikan pengetahuan yang relatif banyak terhadap seseorang. Orang bijak menggunakan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya untuk tindakan atas apa yang menimpanya. Selain itu, orang bijak akan selalu menambah wawasan dan pengalaman sepanjang hidupnya. Ia akan selalu belajar dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat kecil sekalipun. Guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman, dan ilmu tanpa guru bisa membuat kita tersesat.
Kemudian yang keempat, berpegang teguh pada pendirian dan prinsip. Sesuai yang dikatakan di atas, orang yang bijaksana akan memiliki pendirian yang teguh. Ia tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Keyakinan dan prinsip hidupnya menjadi hal utama dalam hidupnya. Orang yang berteguh pendirian tidak akan mudah mengikuti apa yang sedang ramai menjadi perbincangan, karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Kemudian yang kelima, toleransi. Beberapa dengan pelin-pelan, berbeda dengan pelin-pelan. Toleransi lebih kepada penghargaan terhadap perbedaan. Jika pelin-pelan mengikuti tren tanpa mengerti tujuan yang pasti, maka toleransi adalah sikap paling menghormati dan menerima perbedaan tanpa memandang buruk nilai perbedaan tersebut. Orang yang toleransi akan dihargai dimanapun daripada orang yang bebal dengan prinsip yang keliru. Artinya kita di Indonesia ini bisa menjadi negara yang besar karena nilai persatuan. Nilai persatuan tercipta dari rasa toleransi tinggi antar penduduk. Namun Indonesia juga dapat dipecah belah dengan mudah bila nilai toleransi ini luntur di hati rakyatnya. Mengapa demikian? Ini karena Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, agama, profesi, hingga fisik rakyat tiap daerah. Contoh kecil saja seperti toleransi ialah ketika kita mendatangi sebuah tempat makan, kita tidak tahu siapa saja, dari mana, dari suku apa, dari agama apa, dan memiliki budaya bagaimana setiap pengunjung tempat makan tersebut. Namun ketika kita telah duduk berdampingan, kita menikmati makanan yang berbeda dan akhirnya bercakap-cakap ringan. Dari situ dapat tercipta nilai kekeluargaan karena relasi yang dibangun akibat penerimaan perbedaan toleransi. Orang yang bodoh dan awam akan pintar jika rajin membaca, belajar, dan banyak bergaul. Namun seorang pendusta dan ingkar jauh lebih sulit diubah. Kejujuran memiliki peringkat pertama dalam kehidupan manusia dan menjaga penunjang pokok kebijaksanaan. Para pendengar yang budiman, orang pintar mudah dijumpai, tetapi orang jujur lebih sukar ditemui. Oleh karena itu, kejujuran memiliki harga yang tak ternilai. Orang yang jujur akan mudah mendapat kepercayaan daripada orang pintar yang berbuat curang. Ya, kepintaran tanpa kejujuran ibarat meminta keledai membaca buku. Seseorang yang bijaksana akan tersenyum ketika menghadapi masalah yang besar, sebab ia tahu apa yang harus dilakukannya. Jika ia melakukan begini, maka akan begini. Dan jika melakukan begitu, maka akan terjadi begitu. Logika dan jalan pikirannya bekerja bersamaan dan seimbang. Sementara orang yang tumpul karena kurang bergaul dan sumber bacaan, kurang ilmu dan pengalaman, akan menghabiskan banyak waktunya untuk menyelesaikan masalah kecil yang dianggapnya besar. Itu karena ia tidak tahu sebab dan akibat dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman, dan ilmu tanpa guru bisa membuat kita tersesat. Perbanyakkanlah pengalaman dalam hidup agar kita tidak tersesat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.